Halo Bobotoh, transfer Persib Bandung melampaui batas logika. Dua timnas Joey Pelupesi dan Marten Paes siap diumumkan. Dua asing sedang negosiasi. Transfer terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Ya, Luka Modric dan Sergio Ramos. Selengkapnya di Ensiklopersib. Di sebuah kota yang napas warganya selalu seirama dengan denyut sepak bola, ada satu nama yang tak pernah benar-benar lepas dari tuntutan besar, harapan panjang, dan cinta yang nyaris tanpa syarat. Persib Bandung. Sebuah klub yang tidak sekadar hidup dari lembaran sejarah, tetapi tumbuh dari doa, dari teriakan di tribun, dari air mata yang jatuh dalam diam, dan dari keyakinan bahwa suatu hari, kebanggaan itu akan kembali berdiri tegak. Persib bukan hanya klub sepak bola, ia adalah identitas, ia adalah cerita tentang Bandung, tentang Jawa Barat, tentang jutaan hati yang bergetar setiap kali warna biru memenuhi lapangan. Musim demi musim berlalu, dan setiap musim selalu membawa cerita baru. Namun tahun ini terasa berbeda. Persib tidak datang sebagai pemburu. Mereka tidak memulai perjalanan dari bayang-bayang. Mereka berdiri di puncak. Klasmen sementara Liga Super Indonesia menempatkan Maung Bandung sebagai pemimpin, bukan karena keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari perencanaan matang, kerja sunyi, dan kesabaran panjang. Ini bukan cerita tentang keajaiban semalam, ini adalah buah dari proses. Di Super Cup 2, Persib pun tidak hadir sebagai kejutan atau kuda hitam yang mencuri perhatian sebentar lalu menghilang. Mereka datang sebagai tim yang memang disiapkan untuk bertarung sejak awal. Saat banyak klub masih sibuk merapikan fondasi, mencari bentuk dan menyesuaikan diri, Persib sudah melangkah ke tahap berikutnya, menjaga dominasi sambil menyiapkan masa depan. Cara berpikir inilah yang mengubah pertanyaan besar di sekitar klub. Bukan lagi sekedar menang atau kalah di satu laga, bukan hanya tentang satu musim. Pertanyaannya kini lebih dalam, lebih jauh. Sejauh apa Persib ingin melangkah? Apakah cukup berkuasa di kompetisi domestik, atau mulai membuka cakrawala menuju panggung Asia, bahkan dunia? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Persib saat ini masih memimpin liga dan tetap berada di jalur untuk mencatatkan hat-trick juara. Sebuah capaian yang tidak lahir dari euforia sesaat, melainkan dari konsistensi, stabilitas manajemen, komposisi skuad yang seimbang, serta tim pelatih yang matang menjadi fondasi utama. Kedalaman pemain memungkinkan rotasi tanpa mengorbankan identitas permainan. Performa kandang solid, sementara mentalitas tim terlihat lebih dewasa, lebih tenang, lebih sabar, dan jauh lebih efisien. Di level Asia pun Persib tak datang sebagai penggembira. Di AFC Champions League 2, Maung Bandung mampu bersaing dan membuktikan bahwa kualitas mereka tidak tertinggal. Bahkan mereka sukses mengunci tiket ke babak 16 besar sebagai juara grup. Prestasi ini bukan hanya soal hasil, tetapi soal pesan. Pesan bahwa Persib layak diperhitungkan. Dampaknya terasa hingga keluar lapangan. Performa yang beriringan dengan peningkatan pendapatan memperkuat fondasi finansial klub. Perlahan tapi pasti, Persib membangun ruang untuk bermimpi lebih besar. Hari ini, Persib Bandung bukan lagi sekadar tim kuat. Mereka adalah organisasi sepak bola yang stabil, kompetitif, dan siap melangkah ke level berikutnya. Maka tak heran jika muncul wacana besar, wacana yang dulu mungkin terdengar mustahil. Nama Sergio Ramos mulai disebut, sebuah nama yang identik dengan Real Madrid, dengan gelar, dengan mental juara. Sebuah nama yang jika diucapkan, dunia sepak bola menoleh. Sejalan dengan visi besar klub, Persib memang tidak ingin berhenti sebagai kekuatan lokal. Ada dorongan kuat untuk menempatkan diri sebagai entitas sepak bola dengan gaung lebih luas. Ambisi menuju panggung global, bukan gagasan instan. Dalam perjalanan modernnya, Persib beberapa kali menunjukkan keberanian untuk melampaui pakem sepak bola Indonesia. Kehadiran Michael Essien di masa lalu bukan sekadar transfer mahal, itu adalah pernyataan sikap, pesan bahwa Persib berani bermimpi dan berani tampil sejajar, setidaknya secara simbolik, dengan klub-klub Asia yang lebih dulu terbiasa menghadirkan nama besar dunia. Begitu pula dengan kehadiran Carlton Cole. Mungkin jejak teknisnya tak terlalu panjang di lapangan, namun kehadirannya kembali menegaskan satu hal. Persib konsisten mencoba menarik sorotan global. Dari pengalaman-pengalaman itu, klub belajar bahwa mimpi menembus level internasional tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas. Ambisi global menuntut momentum, konteks, dan peran yang tepat. Dan Persib belajar,
Sepak bola global pun berubah. Jika dulu pemain bintang didatangkan sekadar untuk menghiasi tajuk utama media, kini sosok besar dipahami sebagai aset multidimensi. Seorang pemain bukan hanya soal kontribusi 90 menit, tetapi juga narasi, brand, dan jangkauan global. Dengan basis supporter masif dan identitas yang kuat, Persib sesungguhnya memiliki modal awal untuk memperluas pengaruhnya. Dari sinilah nama Sergio Ramos dan Luka Modric mulai beredar. Sekilas, gagasan itu terdengar seperti mimpi, namun justru disinilah logika perlu bekerja. Sergio Ramos, meski telah berusia 39 tahun, belum menutup lembaran kariernya. Ambisi personalnya masih jelas, bertahan di level kompetitif Eropa, dan tetap berada di radar tim nasional Spanyol jelang Piala Dunia 2026. Jika ia kembali ke Eropa, hampir pasti kontraknya bersifat jangka pendek. Setelah Piala Dunia 2026, status bebas transfer kembali terbuka. Dan di titik inilah ruang bagi Persib mulai terlihat. Persib tidak perlu bersaing langsung dengan raksasa Eropa saat ambisi Ramos masih di puncak. Sebaliknya, Persib bisa hadir sebagai fase lanjutan karier, destinasi prestisius di luar Eropa, panggung baru di Asia Tenggara, bukan manuver dadakan, tetapi perencanaan berbasis waktu. Dengan skema kontrak hybrid, Persib tidak membayar Ramos hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol, sebagai pemimpin, sebagai jendela ke dunia. Hal yang sama berlaku untuk Luka Modric. Kontraknya yang segera berakhir membuka kemungkinan baru. Kedekatannya dengan Bojan Hodak, kesamaan latar Kroasia, serta kebutuhan Persib akan pengatur lini tengah kelas dunia, membuat wacana ini terasa masuk akal. Bayangkan satu lini tengah yang diisi Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Luka Modric. Kombinasi pengalaman, visi, dan kecerdasan permainan. Sebuah komposisi yang bukan hanya kuat, tetapi menakutkan, terutama untuk target besar di ACL 2. Tentu saja semua proyek besar membawa resiko. Usia, manajemen fisik, ekspektasi publik, dan keseimbangan ruang ganti menjadi tantangan nyata. Namun resiko bukan penghalang, ia adalah syarat agar mimpi berjalan sehat. Dengan peran yang jelas dan komunikasi terbuka, resiko bisa menjadi bagian dari strategi. Ketika sebuah klub berada di puncak klasemen, gelar juara bukan lagi mimpi, melainkan tanggung jawab. Dan bagi Persib Bandung, tanggung jawab itu selalu datang bersama sejarah dan ekspektasi publik. Target musim ini bukan sekadar juara, tetapi bagaimana juara itu diraih. Menang dengan identitas, konsisten dari awal hingga akhir, tetap kompetitif meski harus berbagi fokus antara Liga dan Asia. Di balik semua itu, peran Bojan Hodak sangatlah krusial. Ia bukan pelatih pencari sorotan. Ia membangun Persib dengan pendekatan terukur. Menang ketika harus menang, bertahan ketika situasi menuntut. Rotasi bukan tanda kelemahan, melainkan strategi. Ruang ganti tetap stabil tanpa konflik besar. Dalam musim panjang, stabilitas inilah yang sering menjadi pembeda antara juara dan hampir juara. Pada akhirnya, wacana Sergio Ramos dan Luka Modric ke Persib bukan sekadar gosip sensasional. Ia adalah cerminan cara berpikir baru tentang klub Indonesia yang mulai membaca peta sepak bola modern dengan berani. Jika itu terjadi, dunia mungkin terkejut. Namun bagi Persib, langkah itu justru logis, terukur, selaras dengan visi besar. Ini bukan tentang satu atau dua pemain datang ke Bandung. Ini tentang sebuah klub Indonesia yang berani berkata kepada dunia dengan dada tegak dan hati penuh keyakinan. Persib Bandung siap dilihat dunia.